Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai kuliah online-nya. Kita hari ini membahas tentang konsep arus dalam transportasi. Ada 3 bagian yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama itu volume volume arus kendaraan. Yang kedua kepadatan. Yang ketiga itu nanti kecepatan. Jadi kalau ke minggu lalu sudah membahas tentang jaringan transportasinya, nah sekarang arus yang melewati jaringan tersebut. Oke ya, kita bahas satu persatu. Nah, untuk membantu kita membahas yang tadi, kita memerlukan nanti yang namanya diagram ruang dan waktu atau space-time diagram. Diagram ruang waktu ini itu dibuat dengan cara melakukan pengamatan ya dari titik A, misalnya kita melakukan sampai titik C nih. Kalau di sini contohnya itu 1 km. Waktu pengamatannya juga ada. Kita melakukan pengamatan dari jam 9 sampai ke jam 10. Nah, hasil pengamatan kita kendaraan yang melewati ruang tersebut pada jam yang kita tentukan tadi. Di sini ada kendaraan 1, 2, 3 ya sampai ke kendaraan 12. Jadi yang warna merah ini itu adalah kendaraannya. Oke, itu adalah pemahaman tentang diagram ruang waktu. Selanjutnya kita bahas tentang volume. Jadi di sini kita akan melihat bagaimana volume kendaraan pada satuan waktu tertentu gitu ya melewati suatu titik. Nah, jadi kita akan lihat berapa banyak kendaraan yang melewati titik tersebut, volumenya gitu. Ini sering nih dilakukan untuk ngecek berapa kendaraan yang datang ke suatu daerah gitu ya. Nah, ini kita gunakan rumusannya Q, kuantitinya volume, N itu nanti jumlah kendaraan, T-nya di sini itu adalah waktunya. Ini contohnya ya. Kita akan mencari volume kendaraan pada titik B. Ya, titik B. Berarti garis yang tengah ini antara pukul 9 sampai pukul 10. Nah, jadi pengamatan kita dilakukan di titik B ini dari jam 9 sini sampai ke jam 10. Tinggal kita hitung aja jumlah kendaraannya. 1 ya yang ini. 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang terakhir ya. Jadi ada 7 kendaraan. Berarti N-nya itu 7. Nah, tadi kan rumusannya Q dibagi dengan N dibagi dengan T. Nah, baru dapat N-nya 7. T-nya ya waktunya. Pengamatan dari jam 10 dari jam 9 sampai jam 10. Ada 1 jam, berarti 7 dibagi 1. Makanya didapatkan 7 kendaraan per jam. Kalau mau lihat titik yang lain ya tinggal dihitung ya. Misalnya titik C 1 2 3. Nah, kalau pengamatan 30 menit berarti 3 nih. Tapi dibaginya 0,5 karena jamnya cuma setengah ya. 6 berarti 6 kendaraan per jam. Kita lanjutkan. Nah, selanjutnya yaitu kepadatan. K ya. Ada yang tulis pakai C juga ada, dan D juga ada ya. Nah, di sini kita lambangkan kepadatannya dengan K. Rumusnya itu banyak kendaraan N dibagi dengan panjang jalurnya. Jadi kita mencarinya itu jumlah kendaraan dibagi jalurnya. Jadi kalau mau lihat kepadatan ya jalur mana yang dikatakan padat, bukan titik mana gitu ya. Jadi jalurnya. Kita lihat saja contohnya. Nah, di sini kita mau mencari kepadatan kendaraan pada pukul 9.30 antara titik A sampai titik C. Berarti kita fokusnya itu di titik A sampai C pada pukul 9.30. Berarti yang ini, yang tengah ini. Nah, tinggal kita hitung nih berapa kendaraan yang melewati nih. Tapi karena pengamatannya di titik A, jadi yang ini nggak masuk nih, yang sebelum A. Mulainya dari sini. Ini 1, nah ini yang 3. Berarti ada 4 kendaraan. N-nya berarti sama dengan 4. Tadi kan dibagi dengan L, jarak. Jarak pengamatan kita dari A sampai C, 1 km. Berarti 4 kendaraan dibagi dengan 1 km. Makanya 4 kendaraan per kilometer. Mungkin kita lihat contoh lain. Kita cari kepadatan kendaraan dari titik A misalnya sampai titik B nih. Setengah ini aja gitu ya. Pukul 9 kita amatinya misalnya. Ya berarti kan 1, 2. Tapi jaraknya cuma setengah kilo. Berarti 2 dibagi 0,5. Berarti 4 kendaraan per kilometernya. Oke ya. Itu adalah kepadatan. Kita lanjutkan sekarang kecepatan. Kalau kecepatan itu nanti kita bahasnya 2. Yang pertama ruang. Yang keduanya itu rata-rata waktu. Kita lihat dulu yang kecepatan ruang. Rumusnya sama dengan mencari kecepatan biasa ya, yaitu jarak
Tapi ini karena banyak kendaraan yang kamu lewati, jadi kita jumlahkan nanti dari semua jarak masing-masing kendaraannya. Waktu kendaraannya juga sama, kita jumlahkan masing-masingnya. Nah, nanti kita tinggal bagi. Kita lihat contohnya. Di sini kita akan mencari kecepatan rata-rata ruang antara titik A sampai titik C, berarti areanya 1 km ya, yang diukur pada pukul 9 sampai pukul 10. Nah, pengamatan kita berarti lumayan luas nih ya, karena dari A ke C, wilayahnya jamnya juga dari jam 9 ke jam 10. Pertama yang dilakukan adalah pilih kendaraannya dulu yang melewati titik A sampai C pada pukul tersebut yang diketahui 9 sampai 10. Artinya dia harus melewati A setelah jam 9-nya dan kendaraan yang sama harus sudah melewati C sebelum jam 10-nya. Nah, jadi kalau kendaraan yang ini nih, yang pertama kendaraan 4, dia tidak dihitung karena melewati A-nya sebelum jam 9. Mulai menghitung dari yang ini, kendaraan 5. Nah, perhatikan kendaraan 5 dia melewati C sebelum jam 10. Masuk berarti. 6 juga sama, 7 juga dihitung, 8 juga masuk. Nah, 9 walaupun dia melewati A setelah jam 9, tapi dia melewati C setelah jam 10. Nah, berarti dia tidak ikut gitu ya. Nah, di kendaraan yang kita perhatikan hanya 5, 6, 7, 8. Rumusnya tadi hitung jaraknya dan hitung waktu tempuh. Kalau jarak enak, karena jaraknya A ke C ini selalu tetap 1 km. Nah, berarti kalau 4, kendaraannya berarti kan 4 dikali 1 km, makanya di sini 4 km. Sedangkan waktu tempuhnya masing-masing kendaraan berbeda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, bagaimana caranya? Kita tinggal cari waktu dia sampai di C, yang ini dikurangi dengan yang tadi, dia sampai di A. Karena ini jaraknya adalah 30 menit, berarti satu kotak ini akan 5 menit nih. Berarti 9 lewat 5. Di sini dia nyampe 9 lewat 35, berarti 30 menit. Nah, yang kendaraan 6 nanti juga kita hitung sama, 7 sama, 8 sama. Nah, di sini kita hitung semua 25, 25, 25 ya. Nah, jumlahin 105. Kecepatannya ketiga tinggal kita bagi 4 km dibagi dengan 105 menit. Nah, kita jadikan ke jam dulu menitnya biar dapat 2,29. Itu adalah cara menghitung kecepatan rata-rata ruang. Biasanya sering dibandingkan tuh ya, bagaimana kecepatan rata-rata antara A dan B dengan B dan C gitu ya. Itu sering tuh. Jadi untuk membandingkan area kalau kecepatan rata-rata ruang. Kita lanjutkan. Sekarang kecepatan rata-rata waktu. Kalau kecepatan rata-rata waktu itu sebenarnya dicari dulu kecepatan masing-masingnya, nanti di rata-ratakan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Contoh yang sama, di area yang sama ya, A ke C, waktunya juga 9 sampai 10, artinya jam tempuh dan jarak tempuhnya juga sama. Jadi hasilnya harusnya sama ya. Ini kalau di pembulatannya tepat, ini harusnya 2,29 juga. Kita tinggal cari jarak tempuh waktunya juga masing-masing, dibagi dengan jaraknya, nanti dirata-ratakan. Tapi bagaimana pemanfaatannya gitu ya. Nah, kalau pemanfaatan yang rata-rata waktu itu biasanya yang dibandingkan adalah kecepatan area yang sama, misalnya A ke B, dibandingkan yang jam 9 sampai jam 10, jam 9.30 dibandingkan dengan jam 9.30 ke jam 10. Jadi di jam yang berbeda yang dibandingkan untuk area yang sama. Kalau yang tadi di jam yang sama di area yang berbeda. Itu adalah perbedaan antara kecepatan rata-rata ruang dengan kecepatan rata-rata waktu. Kalau yang waktunya yang dibedakan, yang dibandingkan gitu ya. Kalau yang ruangnya yang dibandingkan. Oke. Selanjutnya kita akan bahas headway, atau biasa dibahas nih ya, headway ini melihat jarak antara kendaraan di depan dengan di belakangnya gitu ya. Nah, untuk menghitung jaraknya itu bisa gunakan jarak waktunya atau bisa juga dengan jarak kilometernya gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang waktu. Contohnya ya, kalau yang waktu, gini pertanyaannya,
headway rata-rata waktu pada titik B yang diukur dari jam 9 sampai jam 10. Nah, kita ngukurnya di B nih. Berarti di sini, di tengah ini ya. Headway-nya itu ya jarak ini dari kendaraan yang pertama kali melewati jam 9 itu adalah kendaraan 3. Bagaimana jaraknya ke 4? Nah, beda satu kotak, berarti beda 5 menit gitu ya. Nanti 4 ke 5 juga gitu, satu kotak 5 menit. Seterusnya nih sampai ke 8 ke 9 nih, 2 kotak, berarti 10 menit gitu. Jadi, setiap kendaraan ini kita cari berapa jaraknya ke kendaraan setelahnya gitu ya. Itu adalah menghitung headway-nya. Nah, yang kita hitung menitnya kalau yang waktu. Jadi tinggal dihitung semua masing-masing, nanti dirata-ratakan. Jadi kalau ditanya misalnya bagaimana rata-rata headway di titik A misalnya, dari jam 9.30 sampai jam 10. Nah ini berarti kita tinggal lihat di sini, beda 2 kotak berarti 10 menit, beda 1 kotak berarti 5 menit. 15 bagi 2, 7,5. Berarti headway-nya 7,5 menit gitu. Nah, selanjutnya kita bahas yang headway jarak. Yang artinya dia akan pakai meternya atau kilometer gitu ya, tergantung satuannya. Contohnya di sini adalah bagaimana headway jarak pada pukul 9.30 yang diukur antara titik A sampai titik C. Nah, berarti pengukurannya di A ke C nih ya, jam 9.30. Berarti kendaraannya pertama kali lewat, maksudnya yang lewat adalah kendaraan 8, ini ya 5, 6, 7. Kita bisa hitung dari bawah boleh, dari atas juga boleh gitu ya, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan kelihatan, kalau satu kotak kan 100 meter, karena ini 1 kilometer ada 10 kotak ya. Nah berarti kan ini 10, 100, ini 100, ini 400. Sama dirata-ratain, tinggal dapat 0,2 km. Jadi dapatnya jarak dalam meter atau dalam kilometernya. Berbeda dengan yang tadi, kita dapat jarak dalam menit. Nah, jadi penggunaan yang perlu kita pahami, kalau yang jarak waktu, kita akan fokus ke titik pengukurannya di mana. Apakah di titik A, di titik B, atau di titik C. Sedangkan yang headway rata-rata jarak, kita akan fokus ke waktu pengukurannya. Nah, makanya sering kalau yang hobi nonton balapan gitu ya, lihat headway antara yang nomor 1 ke nomor 2, dia pasti dalam second gitu ya, dalam waktu. Ya karena itu diukur di titik tertentu, biasanya di titik startnya gitu ya, ketika melewati satu putaran, nah itu ditaruh satu headway-nya gitu ya. Atau dia membagi lintasannya beberapa bagian, nah dihitung di beberapa bagian tersebut gitu. Nah itu adalah headway. Kita lanjutkan, sekarang kita membahas hubungan dasar. Yang pertama antara kecepatan dengan kepadatan. Kecepatannya V ya, kepadatannya K. Bisa dilihat kecepatan akan turun seiring dengan bertambahnya kepadatan gitu ya. Dia berbanding terbalik nih. Jadi wajar ya, namanya juga kendaraan, kalau misalnya makin padat pasti makin lambat. Nah kita lihat yang selanjutnya, hubungan antara kepadatan dengan volume. Nah ini menarik nih, hubungannya itu dia naik tapi tiba-tiba turun ya. Volumenya yang Q, kepadatannya yang K. Berarti artinya di sini volume dengan kepadatan sebenarnya ada yang mempengaruhi hubungan lain, yaitu kecepatan. Dimana ketika dia kepadatannya rendah di awal sini gitu ya, walaupun kecepatannya tinggi, tapi sebenarnya volume yang lewat itu cukup sedikit karena kosong. Nah nanti begitu padat, walaupun jumlah kepadatannya cukup tinggi, tapi karena kecepatannya jadi pelan, nah Q-nya juga jadi turun, volumenya juga jadi turun lagi. Nah makanya ada titik ideal, kepadatan yang ideal yang membuat volume kendaraan yang akan lewat itu tinggi. Jadi kalau mau mengatur lalu lintas gitu ya, bukan semakin padat semakin banyak yang bisa lewat, tapi kita harus perhatikan kepadatan tertentu yang optimal. Nah yang terakhir, kita akan membahas volume dengan kecepatan. Gambar kurvanya seperti ini, di mana terlihat ada dua kondisi pada volume yang rendah gitu ya, di awal sini, itu bisa dikatakan kecepatannya bisa tinggi bisa rendah. Ya tadi,
volume rendah. Gitu ya. Volumenya rendah di sini. Kalau kecepatannya rendah berarti sedang padat gitu ya. Kalau kalau kecepatan yang tinggi berarti sedang kosong, sama-sama volumenya hasilnya sedikit. Nah, kita tinggal lihat berapa volume yang kita inginkan, itulah yang kecepatan yang paling idealnya. Jadi bukan mencari kecepatan setinggi-tingginya, tapi mencari volume yang terbaik sebenarnya gitu ya. Karena volume bisa tertinggi di sini. Ini adalah volume terbaiknya ya. Oke, sekian ya untuk materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.